Oke, Bu Mita. Selanjutnya aku penasaran. Ini balik ke basicnya Bu Prima sebagai seorang tenaga pendidik. Pastinya dulu sempat melakukan riset-riset. Nah, mungkin Bu Mita bisa cerita sedikit mungkin tentang riset S1 dan S2 yang pernah Ibu lakukan, masalah-masalah mungkin yang dihadapi dalam riset tersebut, dan ya sharing-sharing aja ke aku mungkin dan teman-teman semuanya. Oke. Cerita tentang diri saya sekarang gampang. Narsis. Jadi apa ya? Riset saya S1, S2 itu adalah riset-riset yang sebenarnya saya sukai ya. Kalau yang S1 saya memang dari dulu seneng banget sama topik sanitasi ya, dan saya juga seneng banget sama reaktor biologi. Yang reaktor biologi itu memanfaatkan mikroba-mikroba yang kecil-kecil ya itu buat mengolah limbah gitu. Nah di situ saya kebetulan mengolah limbah domestik rumah tangga ya yang biasa masuk septic tank. Itu saya olah dengan reaktor sequencing batch reactor dengan beberapa modifikasi. Nah itu apa namanya, sebenarnya sih itu kalau misalnya kita itu terbukti sih efektif untuk mengurangi senyawa organiknya. Tapi yang paling amazing itu ya kalau dia kita kombinasiin sama reaktor lain ya selanjutnya itu dia bisa memenuhi baku mutunya lebih bagus lagi gitu untuk apa namanya cutting ke nitrogen sama fosfor yang biasanya susah, itu dia bisa lebih apa namanya dia bisa lebih bagus gitu ya efisiensinya gitu. Nah sebenarnya masalah yang dihadapin itu tantangannya adalah saya nyeleneh banget itu sejujurnya. Kenapa? Karena jarang banget ada orang yang mau masuk lab terus bikin reaktor sendiri. Kayak iseng banget ya. Semua orang biasanya milih manajemen lingkungan. Kenapa? Karena memang kelihatannya lebih fancy dan lebih tanda kutip lebih mudah dipahami. Kalau yang pakai reaktor mikrobiologi ibaratnya kita ngerawat bayi. Bayinya tapi mikroba. Bayi mikroba. Jadi kayak jarang lah ada yang mau kayak gitu. Jadi apa ke bengkel ya, ke workshop, terus apa ngasih apa cari-cari desain sendiri, terus diminta dibikinin, terus dari situ apa namanya ngambil sampelnya juga. Kalau pakai reaktor saya yang ini yang S1 itu ngambil sampel 24 jam penuh. Jadi bobo di lab. Dan labnya itu yang gede banget dan terkenal angker sih sekampus saya dulu. Dan dulu belum punya pacar pula, ya kan? Jadi 24 jam itu saya sendirian, enggak sendirian sih. Pas malam ya, dari jam 8 sampai jam 7 pagi sampai lab dibuka lagi, itu saya sendiri. Sendiri ya, kan belum punya pacar. Belum punya pacar, dia sendiri. Tapi apa ya, dari situ kan jadi momen yang diingat banget loh, bias. Kenapa? Karena kapan lagi saya ngeliat sunrise in between ngambil sampel. Jadi saya adalah tempat ikonik di kampus saya, duduk aja ngeliat sunrise. Terus habis itu lempeng aja, oh bagus banget ya, kamu keren banget. Terus kita terus ambil sampel lagi. Jadi proses yang kayaknya tuh capek banget. Jadi sebenarnya jadi kayak wah jadi ringan lah karena apa hal yang kelihatannya kok kayak berat banget sih sendirian lagi nggak ada, bukan nggak ada yang bantu ya, tapi saat itu sendirian banget. Tapi yang lewat juga dan masih diingat nih sampai 2011 sampai 10 tahun kemudian, still thought about this. Ya itu menurut saya pengalaman yang bagus banget gitu. Nah karena pengalaman S1-nya lumayan bagus dengan reaktor biologi, nggak kapok nih. S2 gitu lagi, tapi apa yang diolah beda ya, sampah pasar yang menyumbang 12% dari sampah kota, yang mana itu lumayan gede ya persentasenya, itu tapi fase cairnya. Nah di situ apa namanya tantangannya balik lagi, kalau yang reaktor yang waktu S1 itu ngerawatnya lumayan gampang. Yang S2 subhanallah ngerawatnya itu saya dari awal masuk lab sampai akhir itu 8 bulan juga. Bayangin, dan itu setiap hari, dia harus dilawat setiap hari. Dia demanding banget, lebih-lebih pacar. Pada saat itu lebih pacar ya. Demanding banget dari Senin sampai Minggu itu di lab. Gitu ya, harus di lab gitu. Jadi itu prosesnya capek banget, tapi worth it. Kenapa? Karena dari situ kelihatan bahwa si reaktor Aqua Analytics Batch Reactor ini ternyata bisa mengubah sampah pasar cair itu, namanya biowaste ya, fase cair, jadi biogas. Biogas apa tahu kan biogas? Pernah dengar beberapa kali. Pernah dengar ya. Jadi biogas itu adalah ibaratnya gas yang kita bisa konversi menjadi listrik. Iya, jadi kelihatan sampah pasar kan kayak nggak berharga apa-apa ya. Kamu sama, ini nggak berharga, tapi ternyata dia bisa dikonversi, dia bisa menghasilkan listrik. Gitu, ternyata dia harus dicampur sama kotoran sapi ya sebagai industri makannya ya, tapi dia ternyata bisa ngasilin apa namanya energi terbarukan kan kalau di situ dari biomasa gitu. Di situ
wah tambah senang nih ya gitu sama topik tersebut gitu. Dan apa ya namanya ya, selama di Bakri juga gitu ya, riset-riset yang saya kerjain gitu sekarang ya, benang merahnya bermacam-macam banget sih, tapi benang merah selalu sanitasi, energi terbarukan sama air. Oke. Selalu di arah situ gitu. Jadi ini yang menarik nih, hubung sama sanitasi juga. Jadi kalau misalnya kan kamu tahu ya, kalau transportasi limbah itu kan ngasilin emisi ya dari knalpotnya, dan dia juga kalau misalnya kita open dumping dia kebuka gitu aja, dia apa namanya ya, dia bisa mengemisikan dari si sampahnya gitu. Jadi sampahnya tuh lagi di jalan, dia membusuk, kebayang nggak sih, bukan membusuk ya, dia mengemisikan gas rumah kaca di situ. Nah kita ini pengen ibaratnya pingin kita optimasi gitu, mana rute paling baik untuk pengantaran sampahnya. Bagaimana rute terbaik untuk misalnya nggak cuma sampah ya, untuk limbah B3 dan untuk juga pengantaran dari sludge septic tank gitu. Nah dari situ kita bisa apa ya, mendapatkan rute yang paling minim emisi dengan geographic information system. Kebetulan saya banyak kerja di mapping sekarang, petaan. Itu apa ya, menurut saya menarik banget ya, kayak jadi mikir gitu ya, baliknya sama ekonomi sirkular. Kamu dibanding makanan atau sampah-sampah itu terbuang gitu aja di TPA, yang mana ngasilin emisinya gede juga ya. Itu sekitar kayaknya lebih dari 50% metan ya di Indonesia itu dihasilkan dari open dumping. Jadi TPA jadi misalnya ini ada suatu tempat terus dibuang gitu aja, itu namanya open dumping. Dan rata-rata di Indonesia masih kayak gitu. Ada sih yang udah bagus, tapi rata-rata masih kayak gitu. Dan itu masalah gas rumah kaca gede banget loh gitu. Dan apa ya, dari situ tuh kita bisa dari pemahamannya jadi lebih bulat lah ya nggak sih sebagai anak PL. Oh ternyata hal-hal kayak gitu tuh bisa bikin gas rumah kaca jadi lebih banyak gitu. Dan ternyata sesimpel kamu makan dihabisin, atau kalau misalnya nggak habis kasih pacar gitu ya, itu sudah membantu banget. Itu bisa membantu banget. Itu padahal kayak apaan sih, nggak meter, receh banget, tapi ternyata ngabisin makanan tuh sampai di riset loh, food waste gitu. Di situ sama Bappenas itu tuh meter banget gitu ngasilin emisi gas rumah kacanya gitu. Yang beberapa tahun terakhir juga rata-rata, ini yang riset paling baru juga nih, kayak Jakarta kan sekarang di pesisir nih. Ya nggak sih, kan salah satu efek dari perubahan iklim itu kan adalah kenaikan muka laut. Pernah dengar nggak Jakarta tenggelam? Sering banget. Itu kayak isu yang benar-benar ini banget ya, Jakarta tenggelam. Kenapa Jakarta dianggap mau tenggelam? Karena dia berada di pesisir, dan efek dari perubahan iklim itu dia sangat menaikkan permukaan muka laut. Makanya Jakarta menjadi rentan gitu di situ. Nah, salah satu riset saya juga yang menarik kalau menurut saya adalah kita pingin salah satu penyebab kan ditambah kan muka airnya naik. Jakartanya ambles. Pernah dengar nggak muka tanah dia kayak dalam tanda kutip ambles ya, turun gitu. Salah satunya itu faktornya sih sebenarnya banyak ya, pembebanan gedung dan lain-lain, tapi salah satunya itu adalah penggunaan air tanah yang berlebihan. Kalau air tanah digunain terus, itu turun. Karena air di dalam tanah itu yang menahan tanah ya. Kalau diambil terus ya, walaupun dia hanya sekitar 17-20% aja meter ya. Itu hanya persentase itu meter gitu di situ. Nah, di sini kita lihat di WFH kan biasanya itu pelanggannya air tanah itu biasanya gedung-gedung. Ya, gedung-gedung. Jadi gedung-gedung itu biasa langganan air tanah, ya dia ngambil air tanah terus dia bayar ke DKI. Nah, kita pengen lihat kalau misalnya gedung-gedung ini banyak WFH, kalau gedung-gedung itu ada rata kan sepi ya. Nah, itu gimana sih efeknya? Apakah fungsi pola konsumsi selama WFH gitu tuh ngaruh nggak sih sama penurunan muka tanah gitu? Nah, itu yang menurut saya lumayan menarik gitu. Jangan-jangan nanti kalau misalnya kita di masa depan kita nggak akan WFO full ya, kita ada hybrid gitu. Jangan-jangan itu bisa membuat Jakarta itu muka tanahnya lebih baik gitu. Kita simulasiin dengan beberapa model. Itu sebenarnya saya ngomong jadi banyak banget ya. Tapi saya merasa riset PL itu benar-benar kelihatannya ada yang aplikatif, ada yang kayak kesannya kata-kata ininya istilahnya susah-susah banget, tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat itu terkait banget sama kehidupan kita sehari-hari semua. Gitu. Terima kasih banyak Bu Mita. Iya.